Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan para pendengar Mitra AIDC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas materi yang ada di dalam Kitab Muharramat Istahana bihan nas, keharaman yang banyak diremehkan oleh manusia, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Dan kita masih membahas di antara perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, yaitu perkara haram yang paling besar berkaitan dengan kesyirikan, di mana pembahasan yang terakhir telah kita sebutkan di antara kesyirikan yang tersebar di tengah-tengah manusia, khususnya saat ini ataupun di zaman kita ini, yaitu berkaitan dengan benda-benda yang mereka anggap dan mereka yakini mampu memberikan manfaat kepada mereka, mampu menangkis ataupun menahan bala ataupun mafsadat yang akan menimpa mereka, mampu memberikan kekuatan ataupun yang semisalnya, yang itu tidak ada keterangannya dari syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai satu benda yang bisa menolak ataupun mendatangkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka pun meletakkan benda-benda tersebut, mengikat di tubuhnya, meletakkan di rumahnya, di kendaraan mereka, ataupun memakai benda-benda tertentu di badan mereka, baik itu berbentuk cincin ataupun yang semisalnya. Dengan istilah syariat ini disebut dengan tamimah, tamaim ataupun azaim, jimat-jimat ataupun tamimah dan semisalnya. Sehingga kata beliau di sini, wa hadhihi tamaim allati tu'allaqu fi katsirin minha syirkun jaliyun. Di antara jimat-jimat yang banyak dipakai oleh manusia, yang mereka gantungkan khususnya di tubuh mereka ataupun di tempat-tempat tertentu, maka di antara jimat-jimat tersebut banyak terjadi kesyirikan yang nyata di dalam jimat-jimat tersebut. Wa istighatsatu bi ba'dil jin. Sebagian jimat-jimat tersebut terdapat di dalamnya bentuk istighatsah, meminta bantuan pertolongan kepada sebagian jin wasyayatin ataupun kepada syaitan-syaitan. Seperti yang sudah kita jelaskan dan kita bawakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada sebagian manusia yang berusaha untuk meminta bantuan pertolongan kepada sebagian kelompok jin.
Tapi perbuatan mereka itu hanyalah menambah kesesatan bagi mereka, yaitu bagi manusia yang meminta bantuan kepada para jin. Ataupun mereka akan memberikan tambahan kesombongan dan keangkuhan kepada para syaitan-syaitan tersebut, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, ada sebagian manusia yang meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada sebagian jin, fazaduhum rahaqa. Padahal itu hanyalah menambah kesesatan bagi manusia dan menambah kesombongan bagi para jin, bagi para syaitan-syaitan dari kalangan jin. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-128. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban dari manusia dan jin, apa yang telah mereka lakukan semasa hidup mereka di dunia. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum." Dan ingatlah ketika hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, mengumpulkan manusia dan para jin. Kemudian Allah taala mengatakan, "Ya ma'asyarul jin, qad istakthartum minal ins." Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Di pada mahsyar nanti, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, "Ya ma'asyarul jin, qad istakthartum minal ins." Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, maka berkatalah teman-teman dekat mereka dari kalangan manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa ballaghna ajalana alladhi ajjalta lana." Wahai Rabb kami, sungguh sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dengan sebagian yang lain. Sudah kita sebutkan ya di antara pentafsirannya yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Maksudnya sebagian jin mendapatkan kesenangan dari apa yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga manusia mendapatkan kegembiraan, kesenangan karena disebabkan sebagian jin melakukan apa yang dituntut oleh manusia. Sehingga sampailah kami kepada ajal kami yang telah Engkau tentukan untuk kami. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya an-naru maswaakum, qala an-naru maswaakum, maka nerakalah tempat kalian kembalinya. Maka nerakalah tempat kalian, ya tempat kembalinya kalian. Inilah balasan bagi mereka, yaitu mereka manusia yang meminta bantuan dan pertolongan kepada para jin. Kemudian sehingga di antara mereka istamta'a ba'duna ba'dan, sebagian mereka mendapatkan kesenangan dengan sebagian yang lain. Nah, ikhwan fillah rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, di antara jimat-jimat tersebut yang banyak digantungkan di tubuh-tubuh manusia di tempat-tempat tertentu, di antara jimat-jimat tersebut di dalamnya terjadi kesyirikan yang nyata, meminta bantuan kepada sebagian jin, kepada sebagian syaitan-syaitan. Atau kata beliau, au rusumun khamidatun. Terkadang didapati di dalam jimat-jimat tersebut ada gambar-gambar yang enggak jelas. Seperti yang disebutkan oleh para ulama tatkala mereka mendapati dan didatangkan kepada mereka beberapa bentuk-bentuk jimat yang dipakai oleh manusia. Ketika mereka membukanya, di dalamnya terdapat gambar-gambar yang enggak jelas. Apakah gambar tengkorak, ataukah gambar apa gitu ya, ada sudut begini, ada gambar seperti pulau, ada gambar begini, kemudian dijadikan sebagai jimat. Ini gambar yang tidak jelas. Bisa jadi inilah gambar-gambar yang dibisikkan oleh syaitan-syaitan kepada manusia untuk menuliskannya, yang tujuannya adalah untuk kekufuran. Intinya mereka telah mentaati apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Ya, sehingga beliau mengatakan aurusumun khamidah, ataupun di dalam jimat-jimat tersebut ada gambar-gambar yang khamidah yang enggak jelas apa maknanya ini. Au kitabatun ghairu mafhumah, atau di dalam jimat-jimat tersebut ada tulisan-tulisan yang enggak bisa dipahami. Ya, di dalam jimat tersebut ketika dibuka, kemudian di dalamnya itu ada tulisan-tulisan yang enggak bisa dipahami. Baik itu dengan tulisan Arab ataupun tulisan dari selain tulisan Arab atau tulisan Latin atau yang semisalnya, tapi enggak bisa dipahami. Seperti beberapa jimat yang didapati di dalamnya terdapat tulisan-tulisan bahasa Arab.
tapi nggak jelas apa itu maknanya, karena orang yang berbahasa Arab akan bisa membacanya. Namun di dalamnya orang yang bisa ataupun mahir berbahasa Arab bisa membaca tulisan Arab, sekalipun bukan Arab gondrong, Arab gundul kan begitu ya, tidak bisa membaca tulisan itu walaupun dengan menggunakan huruf-huruf Arab. Di dalamnya terdapat alif, ba, gitu ya, jim, ro, apa seperti itu, nggak bisa dipahami. Tapi dipakai sebagai jimat, digantungkan di badannya, diletakkan di rumahnya ataupun di ventilasi jendelanya. Seperti beberapa pengalaman yang pernah kita dapati di beberapa rumah dari sebagian manusia, kita dapati benda-benda tersebut. Kita buka ternyata tulisan-tulisan yang kita sendiri nggak paham maknanya apa. Nah, ikhwani fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Ini di antara bentuk-bentuk jimat kata beliau, yang di dalamnya itu terdapat istighosah, meminta bantuan kepada sebagian syaitan, ataupun gambar-gambar yang nggak jelas, tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Atau kata beliau, wa ba'dul musya'widhina yaktubuna ayatin minal Qur'an wa yakhlutunaha bi ghairiha minasyirki. Ini dia lebih berbahaya. Ya. Ini lebih kepada perkara syubhatnya. Ada sebagian mereka, ya, para penyihir ataupun paranormal dan semisalnya para dukun tersebut sengaja menuliskan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Jadi memakai ayat Al-Qur'an, benar itu ayat kursi misalnya, benar itu adalah ayat-ayat yang lain, surat Al-Fatihah ataupun yang semisalnya, tapi mereka campur dengan kalimat-kalimat yang berbau kesyirikan di dalamnya, yang orang memakainya sendiri terkadang tidak mengetahui apa makna tulisan, dan mereka hanya mengatakan ini kan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalamnya telah tercampur dengan kalimat-kalimat kesyirikan ataupun dengan kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Boleh jadi itu merupakan bisikan-bisikan ataupun ajaran ataupun bacaan-bacaan yang diajarkan oleh syaitan. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan apa yang terjadi di masa kerajaan Nabi Sulaiman? Wattaba'u ma tatlu. Ya kan itu ayatnya ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca-baca oleh syaitan. Tatlu, tilawah. Nah, tatlu itu berasal dari kata tala yatlu. Tatlu kembali kepada syayatin. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan tersebut. Jadi syaitan itu suka mengajarkan bacaan-bacaan yang terkadang mereka mengatakan dan membisikkan kepada manusia ini adalah Al-Qur'an. Bahkan di sana ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Inna fil bahr syayatina masjunah awsaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'u 'alan nas Qur'anan." Ini kata Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya dahulu di lautan ada syaitan-syaitan yang berhasil diikat ataupun dibelenggu oleh Sulaiman, awsaqaha Sulaiman. Karena kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Dia tidak hanya menguasai manusia, bahkan menguasai angin dan menguasai para jin. Jadi di lautan itu, kata Abdullah ibnu Amr ibn As, ada syaitan-syaitan yang telah dipenjara, diikat oleh Nabi Sulaiman di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Yushiku an takhruj. Ini kata Abdullah ibn Amr, hampir-hampir syaitan-syaitan itu keluar, lepas dari ikatan yang pernah diikat oleh Nabi Sulaiman di atas lautan, fil bahr. Hampir-hampir dia keluar. Fataqra'u 'alan nas Qur'anan. Kemudian apabila dia keluar, dia akan membacakan kepada manusia Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan yushiku an takhruj fataqra'u 'alan nasi Qur'anan, maknahu hampir-hampir syaitan-syaitan itu keluar dari lautan yang dibelenggu oleh Sulaiman, hampir terlepas ikatan mereka, dan membacakan kepada manusia Al-Qur'an. Maknanya, kata Imam An-Nawawi, ya, maknanya taqra'u syai'an wa laysa biqur'an. Artinya syaitan-syaitan itu akan membacakan kepada manusia sesuatu, tapi pada hakikatnya itu sebenarnya bukan Al-Qur'an.
Wa taqulu innahu Qur'an, tapi dia berkata kepada manusia, ini Quran, ini Quran. Ya, ini Al-Qur'an. Jadi itu maksudnya, fataqra'u 'alan nasi Qur'anan. Syaitan itu akan membacakan Al-Qur'an kepada manusia, padahal itu bukan Al-Qur'an, tapi dia katakan kepada manusia ini Al-Qur'an. Kenapa demikian? Litukhriya bihi awaman nas. Ini kata Imam Nawawi. Mereka ingin menipu dan mengelabui orang-orang awam dari kalangan manusia yang enggak pernah belajar Quran. Orang yang belajar Quran akan tahu mana Quran dan mana bukan Quran. Iya atau tidak? Iya. Karena saya pernah mendapati satu jimat. Ya, saya buka di dalamnya ayat kursi, tapi setelahnya itu ada bacaan-bacaan yang lain yang saya nggak pahami, tapi dengan tulisan Arab. Nah ini bahaya. Apa ini maknanya? Ayat kursi. Masya Allah. Ya. Dan itu dipakai sebagai jimat. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan di antara perbuatan syaitan, terutama syaitan-syaitan yang berhasil dibelenggu dan diikat oleh Nabi Sulaiman, hampir-hampir terlepas, kata Abdullah bin Amr bin As. Dan Imam Nawawi menjelaskan mereka memang membacakan Al-Quran, tapi sebenarnya itu bukan Al-Quran. Hanya saja mereka mengatakan ini Al-Quran untuk menipu manusia, orang-orang awamnya yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Sehingga jangan kita tertipu dengan jimat-jimat yang mengatakan ini kan Al-Quran. Lihat dulu, sekalipun itu Al-Quran, para ulama tidak sepakat Al-Quran itu dijadikan sebagai jimat. Terjadi perbedaan, dan pendapat yang paling rajih, maka tetap tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jimat yang ditulis kemudian digantungkan, dilipat digantungkan. Kenapa? Karena sesungguhnya aktivitas manusia itu tidak hanya mengunjungi tempat-tempat suci saja, tapi didapati aktivitas manusia terkadang ya memegang ataupun memakai dan memasuki tempat-tempat najis, sehingga ini akan menyebabkan Al-Quran itu diremehkan ataupun direndahkan, tidak dimuliakan. Dia akan masuk ke dalam kamar mandi, dia akan melakukan hubungan antara suami istri, ya, dia akan ini akan itu. Terlebih lagi Nabi SAW akan menyebutkan bagaimana secara umum bentuk-bentuk tamimah ataupun jimat itu merupakan wasilah kepada kesyirikan. Apalagi itu hanya dibumbui dengan ayat-ayat Allah, tapi telah dicampur dengan tulisan-tulisan kesyirikan. Seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, sebagian para dukun atau para sihir tersebut yaktubuna ayatin minal Quran wa yakhlutunaha bi ghairiha minal syirk. Sengaja mereka menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, tapi dicampur dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini perendahan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan itu siap untuk membantu, karena sesungguhnya manusia telah tertipu. Dia siap untuk membawa ayat yang sudah direndahkan dengan kalimat yang lain. Akhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan jangan kita menyangka bahwasanya syaitan tersebut tidak bisa memberikan berita-berita bohong kepada manusia, membacakan Al-Quran, padahal itu tidak Al-Quran. Kok bisa seperti ya? Bisa saja. Bahkan di masa Rasulullah SAW, bagaimana Abu Hurairah pernah ya ketika ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga Baitul Mal, sampai 3 kali dia memergoki seorang pencuri yang akan mencuri harta yang ada di Baitul Mal. Dia tangkap. Tapi kebetulan pada saat itu dia mengajarkan yang benar. Ya, dia merujuk kepada Rasulullah SAW mengajarkan ayat kursi. Pada saat itu dia jujur, tapi sebenarnya wahwa kadzdzub, kata Rasulullah. Sebenarnya dia adalah pendusta, hanya saja untuk melepaskan diri. Nah, ini jenis-jenis syaitan yang suka nyuri harta, yang suka disuruh manusia untuk nyuri harta. Ini dia yang pernah ditangkap sama Abu Hurairah. Kalau orang Indonesia bilangnya tuyul kali ya. Ya. Ini jin yang sudah disuruh manusia diajak kerjasama untuk nyuri harta. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, bahkan di sana disebutkan masih di dalam riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim, ya, dari jalur Amir bin Abdah, dia mengatakan qala Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inna syaitan la yatamatsalu fi suratir rajul, fayatil qaum, fayuhaddithuhum bil hadits minal kadzib." Jadi sesungguhnya syaitan itu mampu, kata Abdullah bin Mas'ud, mampu untuk merubah dirinya berbentuk seorang laki-laki, kemudian mendatangi satu perkumpulan orang-orang. Dia berbicara di sana, menyampaikan berita-berita palsu, dusta. Bisa saja seperti itu. Bisa seperti ini. Ya, dia menyampaikan berita-berita palsu, dia merubah dirinya seperti manusia, ikut nimbrung, kemudian ngobrol, dia sampaikan, "Oh, di sana ada begini. Orang-orang percaya, apalagi dia sampaikan berita yang agak aneh kan begitu ya, sehingga tersebarlah khurafat.
yang telah disampaikan oleh syaitan-syaitan yang sengaja menyebarkan berita bohong dengan berbentuk manusia terlebih dahulu. Faitafarraqun, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian orang-orang pun berpisah dari majelis tersebut. Fayaqulu rajulun minhum, sehingga salah seorang di antara mereka pun menceritakan kepada yang lainnya. Dia akan mengatakan, sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wala adri ismahu yuhaddits, rawahu Muslim. Ya, dia pun akan menyebarkan bahwasanya aku mendengar ada seorang yang menyampaikan berita begini. Ya, aku ingat wajahnya tapi aku nggak kenal siapa namanya, tapi disebarkan beritanya. Gitu ya. Sebarkan beritanya. Nah, ini banyak berita-berita ya nggak jelas, khurafat itu yang tersebar terus-menerus. Yang ini akan tersebar terus generasi ke generasi, sehingga ketika datang berita yang benar dari Rasulullah, hadis didatangkan kepada mereka, kemudian mereka mengatakan ini berita baru. Karena mereka dapati selama ini berita dari ya yang enggak jelas tadi, dari orang ke orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Ini di antara bentuk jimat-jimat yang tersebar, kata beliau, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi jangan kita tertipu dengan perbuatan-perbuatan syaitan yang berusaha menipu manusia, orang-orang yang tidak paham Quran, orang-orang awamnya. Kemudian dikatakan ini adalah Al-Quran, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai jimat-jimat untuk menangkal ini, menangkal itu. Padahal di dalamnya terjadi percampuran antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tilawahnya syaitan, bacaan-bacaannya syaitan. Wa'udzubillah. Bahkan kata beliau juga, wa ba'duhum yaktubu ayatil Quran bin najasat au bidamil haid. Wa'udzubillah. Kata beliau di sini, bahkan ada sebagian di antara mereka, ini yang lebih ekstrim lagi, sengaja menuliskan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dicampur dengan benda-benda najis, dicampur dengan darah haid, seperti beberapa video yang pernah kita dapati, ya, ketika di sebagian ya Jazirah Arab ada tim memang di sana yang sengaja mencari jimat-jimat. Jadi dikumpulkan beberapa jimat, sengaja dibuka. Maka di dalamnya didapati ada ayat-ayat Allah, kemudian dicampurkan dengan pembalutnya wanita. Itu billah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan syekh tersebut menceritakan di sana bagaimana Al-Quran tersebut dijadikan sebagai pijakan ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya, syaitan akan senang seperti ini, dia akan siap membantu. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Sehingga manusia pun berkata pada saat itu di hadapan Allah di padang mahsyar, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, ngadu manusia, sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian jin yang lainnya. Ya, artinya mereka melakukan perbuatan syirik, kemudian jin pun siap, atau dari syaitan-syaitannya siap untuk membantu. Kemudian mereka pun merasa senang karena manusia melakukan pengagungan terhadap syaitan. Karena yang namanya ibadah adalah ta'zim, adalah bentuk satu pengagungan. Nah, yukhanifuddin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini yang paling ekstrim lagi, kan gitu ya. Ayat-ayat Al-Qur'an dicampur dengan benda-benda najis, dijadikan sebagai jimat. Ini benar-benar kufur kalau seperti ini. Kalau yang tadi mungkin masih terjadi syubhat di dalamnya. Nah, demikian yukhanifuddin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau di sini, ta'liqu kulli ma taqaddama aw rabatahu haramun. Jadi menggantungkan dari segala apa saja yang sudah terdahulu penjelasannya tadi yang kita sebutkan, ataupun mengikatnya, ini perkara yang haram. Ya, ini perkara yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memperinci lagi. Secara mutlak, secara umum Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang menggantungkan tamimah ataupun jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, jadi jangan menggantungkan sesuatu, kemudian meyakini bahwasanya ini bisa mendatangkan ini bisa menghindarkan diri dari ini bisa melariskan dagangan, ini bisa membuat orang tertarik dengan wajah kita, ini bisa ini, masya Allah. Ya, ini tidak boleh, ini termasuk ya perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, perkara haram yang banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kata beliau, fa'ilu dzalika in i'taqada anna hadhihi al-ashya' tanfa'u aw tadur min dunillahi fa huwa musyrikun syirkan akbar. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan ini,
Jadi pelaku perbuatan ini jika dia meyakini benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat secara tersendirinya ataupun memberikan mudarat secara tersendirinya selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin dari benda itulah datangnya manfaat dan mudarat, dan tidak ada sedikit pun keyakinan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan yang tidak hanya syirik kecil tapi syirkun akbar, kata beliau. Inilah dia syirik akbarnya. Ya, pelakunya jika tidak bertobat sampai meninggalnya, maka dia terancam untuk kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, jika dia benar-benar meyakini dari benda itu datangnya manfaat, dan gara-gara benda itulah ya terhindarnya dia dari mudarat. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa in i'taqada annaha sababun lin-nafi aw ad-darar. Kalau dia berkeyakinan benda-benda tadi atau jimat-jimat tadi hanyalah sebatas sebab saja, tapi dia tetap meyakini manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menjadikan itu sebagai sebab. Ini kan cuma sebab saja, kan gitu ya. Tetap saya meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menimpakan mudarat. Ini hanya sebatas ya wasilah saja, sebab saja. Nah, siapa yang melakukan demikian, kata beliau, wallahu lam yaj'alha sababan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan benda yang dia pegangi, benda yang dia ikat tersebut tidak pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benda yang harus diikat pada dirinya. Maka sesungguhnya fahuwa musyrikun syirkan asghar. Dia adalah seorang pelaku kesyirikan, tapi dengan syirik yang kecil. Tapi jangan sepele, syirik kecil aja. Bukan, syirik kecil maksudnya untuk membandingkan dengan yang besar, kan gitu ya. Tapi jelas secara umum yang namanya kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, wa hadza yadkhulu fi syirkil asbab, dan ini termasuk juga atau disebut juga dengan syirkul asbab. Syirik-syirik yang mencari ataupun menjadikan satu sebab yang tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai satu sebab untuk mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ada sebagian orang ya yang mengetahui pembahasan seperti ini ataupun mendengar, kok kenapa syaitan terus sih yang dijadikan kambing hitam? Ada sebagian orang mengatakan, kenapa syaitan yang harus selalu dijadikan menjadi kambing hitam? Kan bukankah manusia yang mau sendiri? Ya iya benar, kan gitu ya. Tapi yang mengabarkan tentang ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar mereka menghindari langkah-langkah syaitan tersebut. Bukan berarti kita ingin mengambing hitamkan syaitan, bahwasanya segala sesuatu itu kesalahan itu atau segala kesalahan dilakukan oleh manusia semua bermuara kepada syaitan. Ya tidak. Tapi mereka lah diantaranya yang banyak menyesatkan manusia. Kita mengingatkan manusia agar mereka tidak tertipu. Ataupun sebagian mereka mengatakan, bukankah sebagian dari para jin itu ada yang beriman? Iya, kita akui bahwasanya sebagian jin itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jin-jin yang tidak beriman, maka mereka disifati dengan syaiton minasyayatin, yaitu asyatona. Dan sebagian ahli lughah bahasa menyebutkan kalimat syaiton itu berasal dari kata ya syatona, ini ba'uda 'anit ta'ah, yaitu makhluk yang jauh dari ketaatan, sehingga disifati dengan syaiton. Syayatinul ins wal jin. Allah menyebutkan syaiton-syaiton dari manusia dan syaiton-syaiton dari jin. Begitu ya. Memang komunitasnya komunitas jin dan manusia. Kita akui bahwasanya di antara para jin itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayatnya, dan ada beberapa ayat yang menyebutkan dan mengabarkan kepada kita semua, memberitakan kepada kita semua bahwasanya sebagian mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa antum lihat ya di dalam surah Al-Jin sendiri. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Ya, wa anna kunna ya minal muslimuna, mana ayatnya? Wa anna kunna muslimuna. Mana ke kiri ini? Minal qasituna wa minal duna dzalik, gitu ya. Nah, demikian. Ya, artinya bisa dilihat di dalam surah Al-Jin ataupun dalam surat yang lain seperti surah Al-Ahqaf. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ada sekelompok jin yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana disebutkan wa id sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ya Muhammad, ketika kami wa id sarafna ilaika nafarun minal jin, ketika kami datangkan sekelompok dari jin ya ke hadapanmu,
yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka hadir untuk mendengarkan bacaan orang yang baca Al-Qur'an tersebut, qalu ansitu, mereka pun berkata ansitu, diam, ada yang baca Qur'an. Ini jin yang beriman nyuruh diam yang lainnya untuk dengarkan bacaan Al-Qur'an. Maka sangat kita sayangkan kalau ada manusia yang dibaca Al-Qur'an malah ribut gitu ya. Ya, qalu ansitu falamma hadaru qalu ansitu, tatkala mereka menghadiri majelis baca Quran tersebut, mereka berkata kepada yang lainnya, ansitu, diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin, maka tatkala selesai dibacakan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaumnya masing-masing, kemudian memberikan munzir, memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya dari apa yang sudah mereka dengarkan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Mereka pun berdakwah kembali kepada kaumnya, berdakwah, wahai kaum kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang telah diturunkan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu mereka menyampaikan ini kepada kaumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila siratim mustaqim. Al-Quran ini yang kami dengarkan ini memberikan petunjuk kepada al-haq, memberikan petunjuk kepada siratul mustaqim. Kemudian ayat setelahnya mereka pun berkata, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, wahai kaum-kaum kami, jawab ya seruan ataupun dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab dai-dai ini ketika dia mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jin ini. Jadi ada juga jin itu yang dakwahnya mengajak kepada sunnah kan gitu ya, mengajak kepada al-haq, bukan mengajak kepada kelompoknya. Nah, gitu ya, bukan mengajak kepada, tapi ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Jadi jawablah seruan ini, seruan yang datang ya dari para dai-dai Allah yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan diampuni dosa-dosa kalian dan kalian akan dibebaskan dari azab yang pedih. Nah, mikhanifuddin rahimahullah wa iyyakum jami'an. Jadi ya ini di antara para jin tersebut bukan berarti ya seluruh jin itu kita katakan syaitan ataupun kufur. Ya ada di antara mereka yang juga beriman, berdakwah, mendengarkan Al-Qur'an dan mengajak kaum-kaumnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk keharaman yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia, kata beliau, ar-riya'u bil ibadah. Ya, ar-riya'u bil ibadah, dan ini juga termasuk perkara kesyirikan, yaitu syirkul asghar. Berbuat riya ketika melaksanakan ibadah. Ini banyak tersebar di tengah-tengah manusia. Bahkan inilah perkara yang terkadang paling sulit, sekalipun hatta seorang yang taat beribadah mereka akan diuji dengan perkara ini. Membebaskan diri mereka dari syirkul asghar, di mana Nabi SAW pernah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya yang paling beliau takutkan menimpa para sahabat adalah syirik asghar. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Beliau mengatakan riya. Seorang yang mengerjakan sholat sengaja memperbagus sholatnya supaya dilihat oleh manusia. Ini juga banyak tersebar. Ya, pelaku-pelaku ya seperti ini. Orang-orang yang melakukan ibadah untuk dipandang oleh manusia ataupun supaya didengarkan oleh manusia. Maka yang seperti ini adalah perkara yang berbahaya bagi pelakunya. Ini termasuk syirik asghar. Sehingga di sini beliau mengatakan min syurutil amal saleh ayakuna khalisan min riya. Di antara syarat-syarat amal saleh itu harus bersih dari riya. Muqayyadan bis sunnah, kemudian dikaitkan dengan sunnah. Dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, dia ikhlas, murni, hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'atu lis sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tata cara yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada seorang yang berdiri melaksanakan ibadah, namun ketika dia melaksanakan ibadah sengaja dia memperbagus salatnya supaya orang-orang bisa melihatnya. Maka yang seperti ini adalah pelaku kesyirikan, walaupun dia disebut syirik asghar. Wa amaluhu habitun, ya, dan amalnya itu habis sama sekali, batal, ya, tidak dicatat sebagai satu amal kebaikan.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan nanti pada hari kiamat amal-amal yang pernah mereka kerjakan dahulunya semasa di dunia, tapi amal itu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Masyaallah, ya. Didatangkan ini amalnya, tapi dijadikan seperti debu yang berterbangan. Nah, demikian ya Khamiluddin rahimallahu wa iyyakum jami'an. Habis waktunya. Ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan, ya, karena juga perkara yang penting agar kita terhindar dari satu perbuatan ini, yaitu riya di dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena namanya seorang muslim itu tidak terlepas dari perintah-perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka berusaha untuk memurnikan ibadah mereka sehingga benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu mungkin dari saya. Kita akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.